Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan kepada kita semua. Semoga kita senantiasa dalam maghfirah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik saudara-saudara sekalian, adapun yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu masalah apa saja yang terjadi di malam Lailatul Qadar. Maka di dalam kitab Sirus Salikin dari halaman 17 sampai halaman 20 jilid 2 dijelaskan yang bahwa ada 4 hal yang terjadi di malam Lailatul Qadar. Yang pertama, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yaitu di malam Lailatul Qadar pada malam 24 akhir daripada bulan Ramadan. Pada malam 10 akhir daripada bulan Ramadan, malam yang ke-24 bertepatan pada malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril menurunkan Al-Qur'an yaitu daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah yaitu langit dunia secara sekaligus sebanyak 30 juz sekaligus. Kemudian telah sampai di Baitul Izzah, barulah malaikat Jibril mendikte kepada malaikat penghuni penjaga Baitul Izzah, yaitu sebagaimana bentuk Al-Qur'an yang kita lihat pada saat ini. Kemudian barulah setelah selanjutnya malaikat Jibril mewahyukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu secara sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, yaitu lebih kurang selama 23 tahun. Itu yang pertama, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua yang terjadi pada malam Lailatul Qadar adalah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan segala takdir kita pada malam hari itu. Segala takdir makhluk, segala takdir yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari itu, baik itu tentang masalah rezeki, baik itu tentang masalah maut, baik itu tentang masalah musibah dan lain sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan pada malam hari itu, kemudian menyerahkan kepada malaikat mudabbirul umur, yaitu yang mengatur segala urusan. Jika itu merupakan masalah rahmat Allah, jika itu merupakan masalah rezeki kita, maka Allah Subhanahu wa taala serahkan hal tersebut kepada malaikat Mikail. Kemudian jika seandainya itu berurusan tentang masalah bumi, putaran bumi, kemudian masalah terjadinya perang dan lain sebagainya, maka itu akan diberikan kepada malaikat Jibril. Dan jika seandainya hal tersebut berkenaan dengan kematian, maka hal ini akan diserahkan kepada malaikat maut. Ini yang kedua yang terjadi di malam Lailatul Qadar. Kemudian sementara yang ketiga yang terjadi di malam Lailatul Qadar adalah semua malaikat penghuni Sidratul Muntaha itu semuanya turun ke bumi untuk melihat bumi, untuk turun ke bumi untuk melihat bumi, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat, seluruh malaikat penghuni Sidratul Muntaha dan malaikat Jibril turun juga pada malam hari itu, yang jumlah malaikat pada malam hari itu lebih banyak daripada kerikil-kerikil yang ada di dunia ini. Dan berkenaan yang keempat adalah turunnya malaikat Jibril kepada bumi ini, yaitu dengan membawa 4 bendera. Bendera yang pertama Jibril tancapkan di atas makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bendera yang kedua Jibril tancapkan yaitu di atas Baitul Maqdis. Bendera yang ketiga yaitu Jibril tancapkan yaitu di atas Masjidil Haram. Sedangkan bendera yang keempat yaitu Jibril tancapkan di atas Bukit Tursina. Setelah itu barulah malaikat Jibril ini yaitu melihat ataupun berkunjung memberi salam kepada
setiap rumah-rumah orang Islam, setiap rumah-rumah orang Muslim, malaikat Jibril berkunjung ke rumah tersebut, memberi salam kepada mereka. Jika kita beribadah pada malam hari itu, maka kita akan bertemu dengan Lailatul Qadar. Namun jika tidak, maka kita tidak akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Sampai kapan malaikat berada di dunia ini pada malam Lailatul Qadar itu? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hatta matla'al fajri, sehingga terbitlah fajar. Baru terbitnya fajar, barulah para malaikat naik lagi ke Sidratul Muntaha. Mulai daripada malam sampai fajar, malaikat berada di bumi. Setelah fajar sampai fajar, barulah para malaikat ini naik kembali kepada Sidratul Muntaha. Nah, itulah 4 hal yang terjadi di malam Lailatul Qadar. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.